Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti al-khawfu minal jali, bagaimana munculnya sikap rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana ya Allah contohkan dalam Al-Quran dan sunnahnya. Bersyukur ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu di yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita ini adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masih berada dalam suasana awal tahun, yaitu tahun 1446 Hijriah, yang tepatnya hari ini tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah, 26 Juli tahun 2024. Maka saya mengajak kepada jamaah sekalian mengingatkan kembali bagaimana tentang hijrah Nabi kita Muhammad SAW yang membentuk perilaku akhlakul karimah. Bicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada Nabi kita, kepada umat Islam. Tentu tanpa kasih sayang, hijrah itu tidak akan terjadi. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah itu merupakan awal kemenangan bagi umat Islam, bagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat, sebagai orang yang beragama Islam atau Muslim itu sendiri. Bagaimana kemenangan itu didapatkan? Karena tentu dari pertolongan dari Allah SWT. Ketika umat Islam diperlakukan secara tidak manusiawi,
adanya intimidasi, pemboikotan dan lain sebagainya, justru umat Islam itu semakin luas, semakin banyak. Seperti halnya saat ini kita masih istiqomah dalam keadaan muslim. Itu bagian dari mana peristiwa itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kita lihat bagaimana banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah SWT, masuk kepada agama Islam. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan kita dan mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Hijrah itu bagaimana menumbuhkan sikap yang disebut dengan persatuan dan kesatuan umat. Dalam sejarahnya kita melihat bagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka bersatu membangun negeri Madinah itu bukan karena nasab, karena keturunan, bukan mereka karena suku, tapi mereka disatukan oleh akidah Islamiyah, keyakinan yang kuat, yaitu sebagai seorang muslim. Ini pula yang harus kita teladani dalam hal ini. Ketika kita mengaku sebagai muslim, dari mana asal kita, dari suku apapun kita, maka di sini bagaimana kita membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Persatuan kita yang didasari atas akidah Islamiyah. Maka kita sebagai muslim tidak dibenarkan berperilaku zalim kepada muslim yang lainnya. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhtiruhu wa la yakhtiduhu wa la yakhtibuhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Maka tidak boleh kita berperilaku zalim dengan muslim yang lain, memfitnah, mencaci maki, atau mendustakan terhadap mereka. Karena itulah bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah ini, bukan saja ketika berada di masjid, tapi di luar sana. Membangun ukhuwah Islamiyah itu harus kita kuatkan. Ketika Islamiyah kita, akidah Islam sudah menjadi kuat, ukhuwah itu menjadi kuat, maka kita bangun yang namanya ukhuwah wataniyah, kecintaan kita terhadap negeri yang kita cintai, antara muslim dengan non-muslim, antara yang suku satu dengan suku yang lain bersatu. Itu pula yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kaum Muhajirin dan kaum Ansar bersama dengan orang-orang non-muslim di antara itu yang dibangun dalam ukhuwah wataniyah, kecintaan kepada negerinya, yaitu dengan yang dicontohkan oleh Nabi dalam piagam Madinah. Setelah kita kuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah yang ditumbuh berkembang di antara kita sebagai anak bangsa ini, maka yakinilah bahwa Allah akan memberikan keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah akan mendatangkan keberkahan kepada kita, keberkahan yang datang dari langit dan keberkahan yang datang dari bumi. Akan tetapi banyakkan dari kita mendustakan dari ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan siksa atas perilaku kita.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hijrah memberikan keteladanan bagi kita bagaimana tumbuhnya sifat empati atau sifat simpati kita kepada sesama. Hari ini kita dihadapkan saudara-saudara kita, terutama yang di Palestina, dengan musibah yang menimpa, ujian yang Allah berikan kepada. Maka ujian itu bukan saja mereka, Allah juga menunjukkan bagaimana kepedulian kita terhadap sesama. Apa yang kita lakukan terhadap saudara kita sesama muslim, karena mereka adalah saudara kita yang harus kita bantu, baik dengan apapun itu. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, dengan ilmu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dan setidaknya ada doa-doa, kalimah thayyibah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti cinta kita terhadap sesama muslim. Maka di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wal sabil as-sa'ilina wa fil qama as-salata wa ata az-zakata wal wufuda bi ahdi bid'ah as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukankah yang disebut kebaktian itu menghadapkan wajah kita ke arah timur dan ke arah barat? Tetapi kebaktian itu bagaimana ketika kita beriman kepada rukun iman yang 6, menjalankan terhadap rukun Islam yang 5, kemudian tumbuhnya sifat empati dan simpati kita kepada sesama, berbagi kepada kaum kerabat, saudara-saudara kita yang membutuhkan di antara. Hari ini kita dihadapkan dengan saudara kita sama muslim, yaitu orang-orang Palestina di sana. Maka disitulah kita dibangun dengan hal ini. Kebaktian kita, yaitu diantaranya orang yang sabar dalam kemiskinan, sabar dalam penderitaan, dan sabar juga di dalam peperangan itu sendiri. Maka itulah orang-orang yang benar. Kata Allah, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah menjadikan kita mempunyai akhlakul karimah yang diantaranya bagaimana tumbuhnya sifat mu'ahadah, sifat di mana kita kembali mengingat-ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam satu hari satu malam itu ada 17 kali kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang menjadikan sesembahan kita dan hanya Allah yang kita minta pertolongan. Berarti di sana tidak ada ilah-ilah lain kecuali hanya Allah. Tidak ada orang yang menyembah karena pangkat, derajat, harta, tahta dan sebagainya. Tidak ada orang yang meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam hal ini. Mengingat-ingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah janji hanya sebatas janji kita, hanya ucapan lafaz yang kita ucapkan kepada Allah, tidak ada untuk realisasi. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah Allah itu Tuhanmu? Bukankah Allah itu Tuhan kita? Ketika kita menjawab qalu bala syahidna, benar Engkau adalah Tuhan. Maka kita ingat kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlakul karimah yang harus kita bangun adalah bagaimana menumbuhkan sikap bermujahadah, kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketika seseorang berharap akhir kehidupan yang husnul khatimah, maka sejauh mana kesungguhan itu kita lakukan? Apakah hanya sebuah rencana saja? Maka kesungguhan itu sendirilah yang kemudian diajarkan di dalam ayat Al-Quran, yang insya Allah Allah akan berikan kepada kita derajat yang tinggi, yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah baik dengan harta jiwanya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mujahadah itu bisa kita bangun dengan makna hijrah itu sendiri. Hijrah dimulai dari bagaimana hati ini selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti bagaimana kita punya inisiatif untuk meninggalkan dosa-dosa besar, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian J, yang bagaimana kita menjajaki, meneladani terhadap perilaku, tingkah laku Nabi kita Muhammad SAW yang menjadikan uswatun hasanah bagi kita. Yang berarti bagaimana kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusan Allah tentang kita, tentang takdir baik atau buruk, tugas kita adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka terhadap takdir itu. Yang kemudian bagaimana yang berarti ambisi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hijrah itu bagaimana akhir yang husnul khatimah. Kehidupan ini berakhir dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah penuh dengan kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Perilaku yang disebut dengan akhlakul karimah yang ketiga, yaitu bagaimana kita punya sifat yang disebut muraqabah, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Mau di tempat yang sepi, ramai, gelap, sunyi, terang dan sebagainya, Allah selalu mengawasi kepada kita. Ketika tumbuhnya sikap itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berjalan pada aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah yang dibangun dengan peristiwa hijrah itu bagaimana kemudian kita mempunyai sifat yang disebut mu'aqabah, memberikan hukuman di dalam diri kita. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau ketinggalan sholat jamaah zuhur saja, sholat jamaah, beliau memberikan hukuman terhadap dirinya untuk berperilaku yang lebih baik dengan menjual, menafkahkan dalam hal ini, menginfakkan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadikan teladan bagi kita. Ketika boleh jadi kita ketinggalan amal ibadah yang satu, kita ikop, kita berikan hukuman di dalam diri kita dengan ibadah amal yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga pada kesempatan akhir khutbah ini di awal tahun baru ini, masih tahun 1446 Hijriah, kita diberikan oleh Allah SWT kekuatan iman dan Islam, diberikan rezeki yang halal yang barokah, anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dan tahun ini harus lebih baik tahun yang akan datang. Insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah baik dunia maupun akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحق وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.